yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin agar dapat keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha. Nah, padahal tidak mereka bikharijina, termasuk orang-orang yang dapat keluar darinya dari neraka. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka siksa yang kekal. Ya. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, ya, dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Wasariqu, dan pencuri laki-laki yang mencuri, ya. Wasariqatu, dan pencuri perempuan yang mencuri. Wasariqatu, ya pencuri tapi yang mencuri. Faqta'u, maka kalian potonglah aidiyahuma, tangan keduanya, dua tangannya, jazaan, sebagai balasan bima kasaba, terhadap mereka berdua yang lakukan, nakalan, sebagai hukuman yang menghinakan nakalan, hukuman minallah, dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan dan perbuatan mereka yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa, maha bijaksana. Di sini Abdullah bin Umar mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang wanita yang melakukan pencurian. Atas peristiwa itu, wanita itu dipotong tangannya seperti yang diperintahkan Allah pada ayat ini. Ya, potonglah tangannya. Ya. Faman taba min ba'di dzulmihi, maka siapa yang bertobat dari sesudah kezaliman, mencuri, wa aslaha, dan dia memperbaiki diri amalnya, fa innallaha yatubu alaihi, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah mengampun dan Maha Penyayang. Jadi di sini Abdullah bin Amr menyatakan bahwa setelah kejadian pencurian yang menjadi latar belakang turunnya ayat tadi, ayat sebelumnya tadi, bahwa adapun orang laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya, itu. Wanita yang melakukan pencurian itu berkata, wahai Rasulullah, adakah taubatku masih diterima? Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ya, tetapi barang siapa yang bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui annallaha, bahwa Allah lahu, miliknya, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit semesta dan bumi. Yu'adzibu may yasha, dia menyiksa siapa yang dia kehendaki karena berbuat dosa maksiat, ya. Wa yaghfiru liman yasha, dia mengampuni liman yasha, kepada siapa yang dia kehendaki karena bertobat. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul Muhammad, la yahzunka, jangan membuat engkau sedih, alladzina yusari'una fil kufr, orang-orang yang mereka bersegera di dalam kekufuran ataupun keingkaran. Minalladzina qalu amanna, dari orang-orang yang mereka berkata kami beriman, bi afwahihim, dengan mulut mereka, walam tu'min, dan tidak beriman, qulubuhum, hati mereka. Wa minalladzina hadu, dan di antara orang-orang yang beragama Yahudi, sama'una, orang-orang yang suka mendengar lil kadhib,
berita bohong. Sama'una liqaumin akharin. Sama'una, orang-orang yang suka mendengar cerita bohong tentang engkau, liqaumin akharin, dari kaum lain. Lam ya'tuka, yang belum pernah mereka datang kepada kamu. Yuharrifunal kalima, mereka mengubah, mengganti kalimat-kalimat dalam Taurat. Mim ba'di mawadi'ihi, dari sesudah ditentukan tempat-tempatnya. Yaquluna, mereka berkata, in utitum, jika diberikan pada kalian, hadza, ini kitab, ya, ini hadza, ini artinya kitab yang sudah diubah. In utitum, jika diberikan pada kalian ini, yaitu kitab yang sudah diubah, fakhuduhu, maka ambillah, terimalah. Wa ilam tu'tau, dan jika tidak diberikannya, fahdharu, maka hati-hatilah kalian. Wa may yuridillah fitnatahu, dan siapa yang menghendaki Allah mengujinya dengan kesesatan. Siapa yang menghendaki Allah mengujinya dengan kesesatan. Falan, maka tidak akan tamlika, kamu mampu menolong lahu, untuknya, minallahi syai'an, dari Allah sedikit pun. Ulaika, mereka itu alladzina lam yuridillahu, mereka itu orang-orang yang lam yuridillahu, Allah tidak menghendaki, ayyutahhira qulubahum, Allah tidak menghendaki untuk dia menyucikan hati mereka dari kemunafikan. Lahum, bagi mereka fid dunya khizyun, ya, bagi mereka adalah kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat adalah azab yang pedih, yang berat. Ya. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, mulutnya mengatakan apa? Kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepada kamu. Ya. Orang Yahudi sangat suka mendengar perkataan-perkataan pendeta mereka yang bohong, atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada pendeta-pendeta dan kawan-kawan mereka dengan cara yang tidak jujur. Dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepada kamu. Ya, mereka sangat suka mendengarkan perkataan-perkataan pemimpin-pemimpin mereka yang bohong, yang belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, karena sangat benci kepadanya, sangat benci, atau sangat suka mendengar perkataan-perkataan Nabi Muhammad untuk disampaikan secara tidak jujur kepada kawan-kawannya. Ya, mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya diubah. Nah, mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Ya, mereka mengatakan, jika yang diberikan kepadamu, jika ini yang diberikan kepada kamu, maka terimalah. Artinya yang diubah. Jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang susah tidak dikehendaki Allah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan azab yang besar. Al-Bara menyatakan bahwa suatu hari Rasulullah berpapasan dengan orang-orang Yahudi. Mereka membawa seseorang dari kalangan mereka yang dihukum jemur dan cambuk. Beliau bertanya kepada mereka, apakah seperti ini hukuman bagi penzina di dalam kitab kalian? Ya, jawab mereka. Lalu Rasul memanggil seorang pendeta mereka dan bertanya, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, apakah benar-benar seperti ini hukuman bagi penzina di dalam kitab sekalian? Pendeta Yahudi itu menjawab, sesungguhnya tidak seperti itu.
Jika tadi aku tak bersumpah terlebih dahulu, aku tak akan menjelaskan yang sebenarnya. Di dalam kitab kami, hukuman zina adalah rajam. Namun, karena banyak dari kalangan pembesar melakukannya, kami pun membiarkannya. Jika pelakunya adalah dari kalangan rakyat jelata, kami menerapkan hukum itu di atasnya. Berdasarkan hasil musyawarah, kami menerapkan atas kalangan pembesar dan rakyat. Jadi berdasarkan hasil musyawarah, kami menetapkan atas kalangan pembesar dan rakyat, berupa hukuman jemur dan cambuk. Rasul pun bersabda, "Ya Allah, aku adalah orang pertama yang menghidupkan kembali perintahmu setelah dihapus mereka." Kemudian Rasul menetapkan hukuman rajam bagi penzina. Kemudian Rasul pun melakukan perajaman atas orang Yahudi yang berzina itu. Lalu turunlah ayat ini. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau sedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepada kamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepada kamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hati. Ya, barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Ya, di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan azab yang besar. Samma'una lil kadhibi. Mereka orang-orang yang suka mendengarkan, menerima lil kadhibi, berita-berita bohong. Akaluna lisuhti. Mereka para pemakan lisuhti terhadap harta yang haram, harta suap ataupun riba. Fa'in hajjuka, maka jika mereka datang kepada kamu, fahkum, maka putuskanlah hukum. Bainahum, di antara mereka. Au a'rid, atau berpalinglah anhum, dari mereka. Tidak memutuskan hukum. Wa in tu'rid, dan jika engkau berpaling anhum, dari mereka, falan, maka tidak akan yadurruka syai'an, mereka membahayakan kamu sedikit pun. Wa in hakamta, dan jika engkau memutuskan hukum, fahkum, maka putuskanlah hukum. Bainahum bil qist, hukum, putuskanlah hukum di antara mereka dengan adil, hukum Islam. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muqsitin, Allah menyukai orang-orang yang adil dalam memutuskan hukum. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram, seperti uang suap dan sebagainya. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ya, di sini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pada zaman jahiliyah Bani Nadir lebih mulia daripada Bani Quraidah. Jika seorang dari Bani Quraidah membunuh seseorang dari Bani Nadir, baginya kisos, ya, balasan dibunuh juga. Namun jika Bani Nadir membunuh seorang dari Bani Quraidah, hukumannya cukup membayar tebusan 100 wasak tamar. Saat Muhammad telah menjadi Rasul, terjadi pembunuhan antar mereka, yaitu seorang laki-laki Bani Nadir membunuh seorang laki-laki Bani Quraidah. Saat hukuman akan ditegakkan, di antara mereka ada yang berkata, di antara kita ada utusan Allah, mari kita meminta fatwa kepada Muhammad.
Maka itu turunlah ayat ini. Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Ya, banyak memakan yang haram. Jika mereka Yahudi datang kepada kamu Muhammad minta putusan, berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Tapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Wa kaifa yuhakkimunaka? Bagaimana mungkin yuhakkimunaka mereka mengangkat engkau menjadi hakim? Wa indahumut Taurat. Padahal di sisi mereka adalah Taurat, ada Taurat. Fima hukmallah. Yang ada di dalamnya hukum-hukum Allah di antara hukum rajam. Jadi dalam Taurat ada hukum Allah, di antara juga ada rajam, ada hukum rajam. Summa yatawallawna. Kemudian mereka berpaling dan tidak melaksanakan putusanmu. Min ba'di dzalik, dari sesudah itu, ya. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu bil mu'minin. Wa ma ulaika, dan bukan ulaika, mereka itu termasuk orang-orang bil mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Ya, nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Ya, sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Inna anzalna Taurata. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat fima hudan wa nur. Di dalamnya ada petunjuk penjelasan hukum, wa nur, dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyun, memutuskan perkara dengannya an-nabiyun, nabi-nabi dari Bani Israel. Alladzina aslamu, yang mereka berserah diri kepada Allah. Lilladzina hadu, ya, kepada orang yang hadu, beragama Yahudi. Warabbaniyun, dan para ahli ibadah dari kaum Yahudi. Wal ahbar, dan para pendeta, ya, ulama ahli kitab. Bimastuhfidu, ya, bimastuhfidu, dengan apa yang mereka perintahkan untuk menjaga diri, dengan apa yang mereka diperintahkan. Min kitabillah, dari kitab Allah, wa kanu, dan mereka menjadi alaihi, atasnya syuhada, para saksi. Fala takhshawun nas, maka janganlah kalian takut annas, kepada manusia, ya. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual belikan bi ayati, terhadap ayat-ayatku, samanan qalila, dengan harga yang sedikit murah. Wa man lam yahkum, dan barang siapa yang tidak memutuskan suatu hukum bima anzalallah, dengan apa yang menurunkan Allah, yang diturunkan anzalallah, Allah menurunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang di dalam kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual beli, ya, jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang kafir. Di sini Barak bin Azib mengatakan bahwa suatu ketika ada seorang keluarga pengusaha di kalangan Yahudi yang melakukan perzinahan. Namun hukum rajam selalu ditunda-tunda. Tak lama kemudian ada seorang rakyat jelata yang melakukan perzinahan, dan hukuman rajam segera ditegakkan atasnya. Kaum jelata pun protes dan mengatakan, jangan kamu rajam saudara kami sebelum keluarga pengusaha itu dirajam. Kemudian mereka meminta fatwa kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya aku memberi hukum seperti yang terdapat di dalam Taurat, lalu turunlah ayat ini. Sungguh kami telah yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk cahaya, yang dengan kitab itu para nabi berserah diri, memberi putusan, ya, atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para ulama dan pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kepada Allah. Jangan kamu menjual belikan ayat-ayatku dengan harga murah. Ya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Ya. Wa katabna alaihim fiha, wa katabna, dan kami telah tetapkan alaihim atas mereka fiha, di dalamnya Taurat, annan nafsa, bahwa jiwa, bin nafsi, dengan jiwa, wal aina bil aini, dan mata dengan mata, wal anfa bil anfi, dan hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, dan telinga dengan telinga, wasinna bis sinni, dan gigi dengan gigi, wal juruha kisos, dan luka-luka. Kisos dibalas dengan kisos yang sepadan. Faman tasodakoh, maka barang siapa bersedekah melepaskan hak bihi, ya, padanya, fahuwa kafarah, maka itu adalah kafarah, tebusan hukuman, lahu baginya. Waman lam yahkum, dan barang siapa yang tidak memutuskan hukum, bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun semua ada kisosnya, balasan yang sama, kisos balasan yang sama. Barang siapa melepaskan haknya, hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi di dalam Taurat kami mewajibkan hukum kisos kepada orang-orang Yahudi. Ya. Allah mewajibkan hukum kisos kepada orang Yahudi agar kami memelihara kelangsungan hidup manusia. Allah memelihara kelangsungan hidup manusia. Kami tetapkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi. Luka-luka pun sedapat mungkin dikenakan kisos. Barang siapa memaafkan dan menyedekahkan hak kisosnya terhadap pelaku kejahatan, maka sedekah itu merupakan kafarat yang dapat menghapus sebagian dosanya. Barang siapa yang tidak menerapkan hukum kisos dan lain-lainnya yang telah ditetapkan Allah, maka akan termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa syariat sebelum kita merupakan syariat bagi kita selama tidak ada syariat yang menyelisihinya, ya. Jadi syariat sebelum kita itu juga merupakan syariat untuk kita juga selama belum ada yang menyelisihinya. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Ya, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, dieling selawase urip.